Hitam, Pak. Gelap Pak, gelap. Hitam. Maunya aja Pak. Apakah Pak Piko pakai Wayland? Pakai apa? Wayland. Iya, kalau kalau pakai X11 di sini di vokal banyak bugnya, kenapa nggak tahu kenapa ya. Soalnya kalau pakai Wayland belum bisa ini untuk share screen. Oh, share screen, oh nggak tampil ya? Nggak tampil, Pak, cuma layar hitam. Oh, karena Firefox ya. Coba tak ke Chrome ya. Karena Waylandnya sih, Pak. Kalau pakai Wayland, sharingnya pakai yang mode apa? Mode tab itu, Pak. Ini entire screen ya? Aku keluar dulu ya bentar. Perlu share terminal nanti sih. Tes, kelihatan nggak? Sama aja, Pak. Sama aja. Masih gelap Pak. Kelihatan? Iya Pak, Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? kelihatan, kelihatan. Nah, ini aman. Jelas? Atau masih ada masalah? Jelas, Pak, jelas. Halo, Jelas, Pak. halo. Suaranya Bapak yang nggak masuk nih. Bentar, bentar, bentar. Jelas, jelas. Jelas, Pak. Jelas Pak. Run. Oh, ada suaranya. Oh, tes. Ada yang bisa bersuara? Masuk, Pak, Tes. masuk. Tuh, tes. Lu. Ada Pak, ada. Halo Hadir, Pak. Pak, hadir. Hadir, Dan hadir. bisa nih Firefox-nya. Firefox dekat Chrome. Kelihatan? Masuk Sip Pak. Pak, kelihatan, kelihatan. Oke. Teman-teman bisa cloning yang tadi buat persiapan yang di Telegram.
Cek, cek, tes, masuk ya suara saya. Halo. Abigo, Ya, saya mulai ya langsung nggak? Udah pada kuliah belum? Sudah, Pak. Ya, ini bukan kelas ya. Kita diskusi bareng-bareng aja sambil cobain satu persatu. Nah, tadi saya sudah bikinin repo. Mana sih? Itu anggap aja program yang mau kita paketin. Ini sumber kodenya. Macet. Nah, teman-teman bisa cloning, tapi nanti directory Debian-nya bisa dihapus. langsung dihapus sekarang, Pak. Boleh? Kemudian setelah di cloning, directory-nya diganti. Tadi kan namanya H ya. Ya. Diganti jadi H strip 0.0.1 jadi nama versi. Jadi kan H. Nama directory-nya diganti jadi H strip 0.0.1. Jadi ternyata kalau di Linux atau Unix itu nama paket itu ada aturannya. Nama paket, kemudian versi. Versinya itu ternyata semantik. Versi major, versi minor, kemudian path-nya. Major, minor, path. Jadi kalau path itu kalau kayak tambalan-tambalan bug gitu, minor itu kalau ada peningkatan fitur, major itu kalau perubahannya cukup besar dan bikin API yang lama itu rusak. Jadi misalnya ada perintah yang berubah sama sekali, itu naiknya ke major nanti. Saya kira gitu. Berarti program yang kita mau bangun ini misalnya namanya H001. Teman-teman sudah cloning, silakan masuk ke dalam. Untuk persiapannya kita perlu ini program namanya di Mac dipasang dulu. Kalau udah kabar-kabar ya. Masangnya itu gimana, Pak? Apakah itu paket atau Paket. Paket ya? Oh, Pak. Oh, ini udah nih. Selain itu apa lagi? Ntar ketahuan deh kalau yang kurang apaan. Saya sudah, Pak. Oke. Udah ada ya? Kalau udah kita coba masuk ke kita coba membuat berkas membuat spesifikasi Debian-nya yang directory Debian tadi. Kalau kita lihat di struktur directory sini, ini cuma sumber kode aja kan. Kita tidak punya directory Debian-nya. Kita perlu buat itu. Cara buatnya bisa dibikin manual, terus dibikin berkas-berkasnya,
Tapi juga bisa pakai tool yang kita install tadi, yang di HMac tadi. Nah, teman-teman bisa cobain perintahnya kayak gini. Di HMac -s -y create array. Kita coba ya. Di HMac -s -y create array. Jadi penjelasannya itu adalah kalau -s ini kita akan membuat paket single, satu paket single gitu. Kemudian -y itu kalau ada pertanyaan diyain aja. Dan create array akan membungkus semua yang ada di directory ini. Dikompres, kemudian dia ditaruh di atas directory ini. Kita coba. Di HMac -s -y create array. Nah, seperti itu. Outputnya ada dua. Pertama, ada directory Debian di sini. Ini. Kedua, kalau kita lihat di directory atasnya, itu ada tar.xz. Jadi saat kita mau memaketkan, dia dibikin dulu sumber kodenya itu dibungkus dulu supaya nanti dijadikan acuan gitu. Saat kita mau dorong ke repo, nanti org ini juga diangkut. Misalnya kalau repositor kita menyediakan sumber kodenya, jadi outputnya tadi dua ya, directory Debian sama berkas kompres sumber kodenya, yaitu org.tar.xz. Itu kita coba melihat apa sih isi directory Debian. Kita masuk ke dalamnya. Kelihatan ya di sini. Nah, isinya ini ada banyak. Kita coba telaah satu-satu. Nah, semua berkas yang berakhiran X itu hanya berkas contoh. Bapak-bapak boleh hapus kalau mau. Yang X ini. X. Kita coba hapus ya. Kalau kita lihat sih dia cuma contoh-contoh gini aja. Untuk manualnya, post installnya, dan sebagainya. Kita coba hapus. Nah, ini saya sudah hapus semua yang X, tersisa yang ini saja. Tapi masih ada yang bisa kita buang lagi. Kalau kita buka yang readme ini, katanya boleh dibuang. Begitu kita buang aja. Ini juga. Kemudian ada docs. Kita buang juga. Nah, jadi hanya tersisa 1, 2, 3, 4. Udah sampai sini belum? Sudah, Pak. Aku tidak akan berhenti. Udah semua? Ini Sudah, bukan Pak. paket khas Pak Minggu ya. Ya Pak, gimana Pak? Boleh masuk sebentar ya, biar nanti nggak sampai salah paham gitu ya.
Ya. Jadi kalau ORIC itu biasanya aplikasi pihak ketiga. Contoh Manowari. Nah, itu kan aplikasi universal. Manowari. Terus apa lagi? Inkscape, LibreOffice. Nah, itu butuh ORIC. Tapi kalau pakai Debian, semisal APT, Python APT, Live Config, itu nggak ada ORIC-nya. Karena dia paket aplikasi yang dikembangkan oleh Debian sendiri gitu. Berarti maksudnya yang tadi yang Inkscape sama apa tadi Pak lagi satu? Pokoknya Manowari itu aplikasi universal, ada aplikasi yang dikembangkan untuk umum gitu, Pak. ya. Contoh Pak Piko buat aplikasi X gitu ya, untuk umum bisa pakai Debian, OpenSUSE. Nah, ini pemaketannya seperti ini. Oh iya Pak. Jadi yang program high ini contoh paket universal. Dia bisa Ya benar. dia bisa dijalanin di mana aja sebenarnya. Ya. Nah, Tapi kalau nanti paket kayak khas ya, kayak APT, itu kan hanya ada di Debian ya. nah, Itu nggak pakai ORIC. Langsung Debian sama aplikasinya itu jadi satu folder gitu. aplikasinya sama direktori Debian-nya satu folder keangkut. Iya, jadi nggak pakai ORIC, jadi satu. Oh, itu contohnya tadi apa Pak? APT, coba lihat APT ya. Oke. Oh iya benar. Iya. Berarti ada beberapa proyek yang memang mereka sudah siapin direktori Debian-nya berarti ya? Iya, benar. Siap. Oke. Tuh. Oh, berarti kayak gini teman-teman. Ada beberapa proyek yang ternyata sudah menyiapkan direktori Debian-nya gitu. Jadi kita tinggal otak-atik dikit, bangun gitu. Terutama changelog-nya. Tapi ada juga proyek atau aplikasi yang dia itu independen, pihak ketiga. Kemudian kalau kita mau marketing ke Debian ya kita harus bikinin direktur Debian itu spesifikasinya, dan itu yang dipelihara oleh packet maintainer. Itu kalau di Blankon per market, kalau di Debian itu packet maintainer-nya. Yang mereka pelihara bukan proyek itu sendiri, tapi spesifikasi Debian dan tambalan-tambalannya. Jadi mereka punya koleksi itu juga, misalnya kayak ada rilis Open SSL misalnya, terus dipelihara mereka direktur Debian, terus ada lubang keamanan, terus pemakai Debian pengen nambal cepet-cepet, duluan dapet partnya, itu bisa masukin duluan, dimasukin tambalannya. Nah, kita coba lanjut. Nah, ini yang programnya Hai ini salah satu contoh sebuah proyek atau aplikasi yang tidak ada direktur Debian-nya. Dia pihak ketiga dan independen. Bisa jalan di distro manapun. Bahkan bisa jalan di Mac juga bisa. Nah, kita mau pengen ini jalan di sistem operasi Debian sebagai paket. Kita perlu bikin ini. Tadi kita sudah sampai ini ya, bikin direktur Debian dibantu oleh perkakas DHMX tadi. Terus kita buang-buang berkas sampel yang tidak kita perlukan. Udah sampai gini nggak? Ada yang belum nggak? Kalau nggak ada yang nyaut, saya anggap udah semua. Sekarang kita coba telah satu Sudah, Pak. Ya. Jadi yang changelog ini riwayat pemeliharaan paket.
Nah, karena ini pertama kali dibikin, Changelog-nya isinya seperti ini. Teman-teman bisa sesuaiin, silakan disesuaikan. Misalnya masukin nama, email, perbaiki ininya, pesannya, cobain. Ya, saya cuma perbaikin kayak gitu aja. Udah? Sudah, Pak. Oke, cuma itu aja ya. Nah, ini misalnya Bapak-Bapak sudah memaketkan ini, kemudian ada yang salah nih, ada yang perlu saya tambal gitu. Sesuatu Bapak tambal di sumber kodenya mau diperbaiki, oke. Udah mau dibangun lagi, ini Changelog ini perlu dinaikkan versinya. Jadi yang ini kita taruh di bawah, kemudian ini kita naikkan jadi ini incremental, kemudian kita kasih nama apa misalnya ya, perbaikan penambalan lubang keamanan misalnya. Terus waktunya kita sesuaikan juga, misalnya kita naikinnya beberapa jam kemudian misalnya. Seperti itu. Sebenarnya untuk menyunting berkas ini ada perkakasnya, tapi kita belum ke situ, jadi kita masih manual dulu. Nah, misalnya kalau ada pembaruan tapi dari upstream, dari hulu, misalnya pengembang program high ini menaikkan versi, bukan 001 lagi, tapi 002. Berarti kita naikin lagi. Tapi yang naik di sini jadi 2. Nah, pembaruan ke 002. Nah, Pak Aftian, yang saya mau tanya, kalau dia naik versi hulunya, ini kereset jadi 1 lagi nggak? Pak Aftian? Iya benar Pak. Jadi Kereset ya? ya. Jadi 1 ya? Benar Jadi nggak sih? 1. Oke, benar. Jadi 1. Itu nanti itu berlebihan Pak. Jadi Ya. 00.2 itu kan aplikasi kan. Iya, dari hulunya kan? -1 itu Debian. Perbaikan Debian. Kalau Debian 0 semisal ya, kita kan blankon ya. Iya. Jadi -0 blankon 1 gitu. Tapi sementara ini aja dulu untuk latihan. Oke. Bentar, penasaran saya tadi. -0 blankon 1 gitu ya? Iya, berarti Debian tidak pernah mengagetkan versi itu, Blankon pernah mengagetkan pertama gitu untuk versi itu. Berarti kita ngasih prefix di sini supaya nggak bentrok sama punya Debian. Iya, benar. Kayak miliknya Ubuntu kan seperti itu kan? Berarti dia 0 Ubuntu 1 gitu ya? Ya, Ubuntu 1, Ubuntu 2. Nanti Debian kalau mengagetkan lagi itu kita ikut lagi. Nanti kan Debiannya perbaikannya apa gitu. Oke, misalnya, berarti gini Pak, bentar. Misalnya dari Debian itu adalah 002 -1. Berarti kita adalah blankon 1, benar nggak sih? Iya, benar. Kalau dari Debian itu udah naik 2, ya kita jangan 1, tapi ikut ke mereka, tapi tetap ditambahin ini. Benar nggak? Iya, benar. Kalau ternyata dari pemakai blankon pengen naik ada penambalan minor, berarti dia naik N2 di sini. Iya, benar. Enggak. Seperti itu. Oke, nanti kita dokumentasiin lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Penaikan versi di Changelog ini aturannya seperti itu. Ada yang mau bertanya nggak? Iya Pak, Ya. untuk
penaikan versi itu kalau nggak salah ada yang tadi juga sebenarnya udah disebutkan sama Pak Piko ya, ada alatnya gitu ya. Jadi dan penambahan changelog ini akan terjadi secara otomatis kan ya, ketika kita udah pakai alat itu. Enggak, Pak. Iya, maksudnya kayak nomor versinya dia akan otomatis ditambah gitu kan. Terus paling yang bawah itu yang pembaruan itu yang perlu kita edit gitu kan. Saya nggak inget sih kalau ini bisa otomatis. Dia yang bikin dia otomatis itu yang mana ya, Pak? Program apa ya? Ada perintah di C-I dari DHMIC gitu. Yang Itu link nanti lintian. yang perlu diubah itu nomor versi ya. Nah, versi itu terus yang versi distribusinya itu kan stable. Nah, kalau kita karena pakai Verbik ya besok diganti Verbik itu. Yang ini ya, yang instable ini ya? Ya, itu. Terus keterangannya dia apa perbaikan ke berapa nanti patch apa dan seterusnya itu keterangannya situ. Nanti bawahnya otomatis jamnya dan seterusnya otomatis. Itu ada perkakas di Debian-nya berarti ya? Ya benar. Dia build kalau nggak salah. Pak catat dulu. Kemudian kita kalau teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Berarti kalau tadi yang min 2-nya dari Debian naik, sementara Blankon nggak ada perbaikan, tetap 1 atau ikut 2 juga? Kalau Blankon nggak ada perbaikan, biarin aja, Pak. Oh, siap. Semisal ya, paket APT ya. APT itu kan kita sudah nge-patch ke APT, ke Debian. Jadi itu nggak usah otak-atik lagi gitu loh. Oh, siap. Tinggal nambah kalau grafik dulu itu doang. itu kan kita nggak nge-patch. Jadi APT berapa, Blankon 1, Blankon 2 dan seterusnya gitu. Oke, siap Pak. Oke, lanjut. Siap. Kita coba tulis ya di sini ya. Debian changelog nama paket 002 versi hulu aplikasi 2 itu versi pemaketan hulu distro Blankon distro yang dipelihara yang kita pelihara 1 versi pemaketan Pro kita Verbik nama rilis kita kira-kira gitu ya. Ini gini sih kalau urgensi medium ini apanya Pak? Bisa kita naikin high gitu low atau dibiarin aja dulu? Pak Astian. Pak Astian. Kita lanjut dulu ya. Teman-teman bisa kembalikan yang tadi hanya 1 saja dulu. Biarin 1 seperti tadi. Kalau udah kita simpan, kita pindah ke berkas berikutnya yaitu kontrol.
Udah dibuka. Nah, di sini kita bisa sesuaiin lagi. Perbaikin aja kalau ada yang mau disesuaikan. Misalnya bisa dibuang masalah ini standar versionnya apa ya? Oh, standar version itu ikut yang ini. Ikut yang ini. Semantiknya. Berarti kita ngasih 0, 0, 1. Oke, itu aja yang kita sunting. Jadi ini adalah sama package ini bedanya apa ya? Oke. Oh, disamain aja. Jadi ini adalah nama paket dari source-nya. Ini nama paket dari paket jadinya nanti. Oke. Dari sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Misalnya kalau ternyata program kita itu depend ke pustaka tertentu, ya kita tambahinnya di sini. Misalnya paket kita depend sama, ini sebenarnya saya sudah bikinin pustaka sih di sini. Cuma tadi belum jadi di-compile. Jadi program utamanya ini bakal ada pustakanya. Tapi belum sampai ke sana. Oke, kalau teman-teman ternyata paketnya butuh depend ke OpenSSL, tinggal ditambahin di sini. Butuh versi berapa? Seperti itu. Versi berapa? Kalau standar versi tadi ngikut ke versi semantik aplikasi. Kemudian arsitektur misalnya dibikin MG4 saja. Misalnya, udah di sini ada deskripsi, example program, per Debian packaging fundamental class. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oh, Itu, ini Pak, terpilih. Ada dua. section. Dependensi untuk pembangunan paket. Dependensi untuk pembangunan paket. Ini dependensi saat paket diinstal. Gimana tadi pertanyaannya? Itu, Pak, section. Section. Sectionnya Anda. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Mari kita baca sama-sama. Section, deploy, secret. Oh, misalnya begini, kalau kita punya seperangkat aplikasi atau paket yang bentuknya kesatuan, itu kita bisa kasih nama di sini. Misalnya kalau GNOME kan itu desktop, terus paketnya banyak kan, GNOME. Ya berarti dia sectionnya GNOME. Misalnya ini GNOME desktop, GNOME apa gitu, dan pustaka-pustaka segala macamnya kita paketin, berarti mereka sectionnya GNOME. Misalnya kalau Manoware itu ternyata terdiri dari beberapa paket, ada desktopnya, ada ininya, ada itunya, ada pustakanya segala macam, dokumentasinya dipaketin terpisah, berarti nanti kita bisa taruh sectionnya di sini Manoware. Seperti itu. Yang standar version kayaknya salah deh, Pak. Gimana, Pak? Tolong saya dikoreksi. Yang standar version, Pak. Ini. Main contract non-free. Dropper intersection by simple handling. Yang standar version, Pak. Standard version? Oh. Iya. Kalau yang saya baca sih itu standar versionnya Debian gitu.
barusan. Nggak tahu benar nggak salah nih. Atau tadi saya sempat baca juga nangkepnya itu Demonstration kayak version pemaketan of the Debian tuh punya standard. dokumentasi Nah, standar itu. gitu kan? Ya nggak sih? Iya, itu. Jadi ada kayak protokol, oh ya, kita sebutnya protokol aja. Ada protokol yang harus diikuti dan ada dokumentasinya. Ternyata kalau di tahun depan itu ada perbaikan protokol, mereka ngerilis versi protokol baru. Dan pemaketan kita ini ngikutin protokol atau standar yang mana. Bener gitu nggak sih? Iya, kayak gitu. Nah, coba secara lagi ya. Standar. Oh, ini polisi manual. Oh, tapi mereka juga pakai semantik. Oh, saya kira yang tadi. Maaf ya. Ini berarti tadi berapa ya? 441. Standar yang diikuti. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau bagi informasi tentang ini? Ada yang punya informasi tambahan? Halo. Itu tadi Pak. Gimana? Kita lanjut. Kita lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan. Kemudian ada copyright. Oh, itu lisensinya. Misalnya kalau lisensi dari hulunya itu GPL ya, kita pasang GPL di sini. Nah, lisensi ini harus jangan kita nentuin sendiri, kita harus lihat hulunya itu lisensinya apa. Kalau ternyata paket aplikasi proyek hulunya itu lisensinya nggak jelas, kita harus tanya dulu ke yang buat aplikasi di proyeknya. Kita nggak bisa maketin langsung. Karena ini apa yang kita lakukan kan termasuk mendistribusikan ulang, jadi harus jelas lisensinya apa. Ya ini nanti bakal disesuaikan ini yang bikin siapa, hak ciptanya milik siapa. Nah, kita lanjut ke role. Di role ini setelah saya pelajari ternyata aplikasi yang kita bangun itu harus punya Makefile, Pak, Bapak-bapak. Harus punya Makefile dan Makefile-nya itu harus ngikutin standar yang ada di sini. Harus ngikutin standar yang ada di sini. Jadi ternyata tadi saya coba bikin Makefile yang biasa-biasa, yang menurut saya aja gitu, cara buat ngebangun paketnya dan segala macam, itu nggak bisa. Jadi kita harus ngikutin tata cara di bikin Makefile, tapi ngikutin standar GNU ini. Nah, yang paling penting itu adalah all ini memuat gimana cara bangun aplikasinya, kemudian install sama uninstall. Kalau kita mau install binary yang udah jadi gimana, uninstallnya bagaimana.
Nah, ini yang nanti bakal dibawa ke paket. Kalau kita mau menghapus paket itu, dia bakal jalanin ini. Kalau udah menginstal paket tersebut, dia bakal jalanin ini. Nah, ini untuk ngebangunin paketnya. Dalam proses pemaketan nanti setelah jadi dep ya, 3 ini, all install ini perlu didaftarin ke poni ini. Supaya dia bisa dikenali saat pembuatan paket. Nah, yang di rules ini yang kita masukin perintah-perintah tambahan untuk membangun paketnya. Di sini saya kurang paham bagaimana ininya, ngotak-ngatiknya. Tapi ternyata ekspektasi kita adalah saat ada proyek atau aplikasi Linux sumber kodenya yang mau kita adopsi untuk dipaketkan, mereka biasanya punya makefile ini, udah ngikutin standar, tinggal dipakai. Jadi kita cukup generate pakai yang tadi, yang di Hemec ini dia bakal bikinin rules ini. Dia bakal ngedetek apa aja sih yang di dalam makefile ini, dia nyesuaiin di sini. Tapi ternyata tadi saya lihat punyanya LibreOffice banyak amat ini. Sampai kayak gini. Kayak gini banyak amat. Kayaknya dia semacam configure gitu, dan dia ngecek ketersediaan bahan dasar pemaketannya, pembangunan binary-nya apa, dan seterusnya. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau menambahkan informasi? Pak Artian? Pak, halo, kenal nggak? Halo. Ya, ini kan pakai C Pak ya. Nah itu sebenarnya dependensinya pada saat bangun itu harus dipenuhi dulu. Jadi nanti kalau dikontrol, balik lagi ke kontrol Pak. Yang di sini. Nah, dependensinya. Nah itu, oh ya sudah Pak. Nah di situ ya benar. Di situ harus ada dia bangunnya pakai apa? Si ngompelnya pakai apa itu Pak? GCC, misalnya Bapak saya nambahin GCC di sini. Ya harus di situ. Tapi biasanya kan sudah terinstall ya. Udah. Tapi kalau pakai to build harus disertakan. Dia pakai spasi atau enggak Pak? Spasi ya? Koma. Koma. Nah itu baru spasi ya. Kayaknya kalau di rules ini, kalau kita lihat di grafik, selain dia bangun paket, dia mana sih tadi? WhatsApp yang paket di grafik. Dia kayak memastikan lagi gitu kalau dependensi pembangunan paketnya tersedia. Dicek ulang lagi di sini. Kayak gitu yang saya lihat. Oke, terus udah cuma itu aja kayaknya yang penting. Sama ini formatnya apa ya? Kalau tadi sih saya ada lihat di wikinya Blankon, ada lihat berkas baru namanya Kompat. Tapi ternyata Kompat ini saya lihat di kontrol ini udah di-handle, yaitu yang ini. Dia memastikan dependensi ini tuh harus tersedia. Misalnya kalau di Kompatnya itu 10, berarti kita harus punya dep helper Kompat yang versi 10. Terus nanti di sini udah ada, berarti Kompat ini nggak perlu. Nanti yang di wiki kita perbaiki.
Kalau teman-teman sudah punya itu, bisa bikin paketnya pakai dpkg build packet min us min uc, kelihatan nggak? Bikin paketnya pakai ini. Kita coba. Nggak ada sih. Oh, saya salah direktur, Pak. Harusnya di direktur ini. Saya jalan ini. Udah jadi nih kayaknya. Kalau kita lihat di direktur di atasnya, dia bakal ada beberapa berkas yang di-generate. Ada yang ini tentang perubahannya dari changelog, ada tanda tangan. Tanda tangan ya. Hai. Tuh. Oh ya, cek zoom-nya. Kemudian ada paket depth-nya. Ada ORIC tadi, sumber kode aslinya. Jadi memastikan ini itu dibangun dari ini, bukan dari direktur yang ini, karena siapa tahu di sini kita udah ngubah-ngubah. Jadi dia dipastikan sama. Nah, ini sumber kode. Ini isinya apa ya? Oh. Informasi pembangunan paketnya kayaknya. Nah, teman-teman bisa coba install kalau mau. Ini nama programnya Hi, jadi dia kayak ninggalin Hi gitu. Terus dia bakal cetak string Hi. Ini kan belum ada ya. Kita coba install sudo dpkg -i Hi. Nah, udah kepasang. Saya coba jalanin Hi. Seperti itu. Udah kepasang. Dia ada di kepasang di sini. Kenapa dia terpasang di situ? Karena kita nentuinnya ada di make install tadi, yaitu install. Nah, ini kita masangnya di sini. User bin Hi. Prefix-nya ya ditentuin di sini. USR. Kalau kita nyoba uninstall, dia bakal ngapus ini, dan ini. Kita coba hapus sudo apt sama Hi. Oke. Kita coba eksekusi lagi, dia udah nggak ada di sini. Ada pertanyaan atau ada mau nambahin? Paling tadi yang dpkg build bisa langsung pakai dbuild juga bisa. Oh, itu yang satuan sama dep apa ya itu? Dbuild langsung itu ya sama aja sih. Nah itu. Oh, baru tahu Pak. Tadi saya sempat baca ada pasangan satu perkakas lagi, pasangan ini namanya apa ya? Depmat ya? Saya lupa. Jadi selain pakai debut, pakai apa Pak Piko yang awal tadi? Tadi saya pakai ini, saya pakai boot packet min uc. Tadi kalau dari Pak Han pakai ini doang, debut doang lebih pendek. Oh gitu ya, coba ya. Iya sama. Coba saya reset ya. Saya reset. Debut. Oh, dia langsung bikin ORIC-nya juga.
nggak bisa. Oh, orignya tetap harus dibikin di Mac, di Mac? Enggak. Di Mac admin y getter tarik debut. Tadi saya nyobanya di Debian sih, di Pengaruh nggak Pak? Oh, dia butuh kunci. Mungkin bisa tanpa kunci. Debut min S. Oh, debut min S. Ya. Itu artinya apa itu? Tidak. Kok dia nggak minta ini ya? Iya, memang harus, Pak. Dia memang minta kematangan. Kalau debut Min S. S. Iya. Nggak mau. Debut. Up. Coba cepat GPG dulu ya. Dragon. Beneran. Repair. Beneran. Oh gitu. Oh. The Bull. Oke. Jadi. Berarti mesti ada kunci GPG. Kalau kita lihat hashnya. Kok itu? Oh, ada tanda tangannya di sini. Tapi Go, Ya, gimana Pak? itu Irgis yang lama, yang kemarin, yang buatan Pak Hadron itu ada fasilitas itu, Pak. Jadi kita bangun deployment S ya di lokal. Nah, file DSC ini diupload kemana gitu, pokoknya diupload lah ya. Nanti kan dapat link. Itu tinggal kasih, jadi paketnya itu paket DSC terus sama ORIC gitu aja, Pak. Berarti kebutuhannya tadi File DSC itu, file DSC yang jadi. Nah, itu nanti kan kita taruh di mana ya? Di awan lah. Nanti kan dapat link ya. Iya. Nah, link itu ditaruh jadi paket. Kalau kemarin kan Irgis CLI apa ya? Paket short linknya terus source linknya gitu kan. Nah, itu linknya itu bukan Debian tapi DSC itu bisa kemarin. Kalau di Irgis CLI submit kemarin dia bikin DSC juga. Oh gitu ya. Ya, jadi
Saya capek. Saya sebenarnya udah ngelaluin ini tapi saya lupa. Kalau kita coba lihat berkodenya ya, saya sambil belajar. Service go. Service main. Double. Oh ini pakai double juga. Double min S min K. Kuncinya yang mana? Jadi nanti yang diunggah itu ada DSC-nya juga diambil di sini. Mana sih? Oh, udah masuk dia masuk di dalam sini. Jadi ini adalah DSC, di dalamnya ada DSC, ada ORIC datar gadget tadi, sama sumber kodenya keangkut semua. Jadi yang mengebangun adalah RGIS. Jadi kita cukup masukin platnya, naikin versinya, nanda tanganin DSC-nya, baru dorong ke RGIS. Jadi itu yang terjadi di belakang sini. Mengenai pemaketan dasar tadi, teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau nambahin? Tadi ketika eksekusi yang di build itu direktorinya di dalam high-nya itu Pak? Di dalam folder, ya di dalam folder H tadi, pemaketan di dalam sini. Nanti dep-nya juga di dalam situ. Tidak, depnya ada di luar. Oh, Di sini nanti. Ini yang saya agak kecil sebenarnya. Karena saya sering banget kan ngebuild paket gitu, terus saya RM min RF giniin terus high. Misalnya paketnya terus saya kasih bintang gitu. Saya mau ngapus yang ini nih, yang sampah-sampah ini. Terus ini ikut kehapus. Itu yang sering terjadi di saya dulu. Dan tadi, jadi sebenarnya tadi siang materinya udah beres, sudah jadi. Kemudian tadi sore saya jalanin ini Pak. Jadi kode ini hilang semua. Gitu. Makanya tadi kelasnya telat. saya setelah debut itu cuman keluar yang AMD 64.build saja, nggak ada Debian. Kurang apa Pak ya? Bapak pakai debut ya? Iya. Apa dihapus dulu? Coba. Hati-hati ngapusnya tapi. Bapak harus ada ini sih, syaratnya tadi ada 2. ORIC ini harus ada. Di atasnya ini harus ada ORIC. Ini. Kemudian dia harus ada direktur Debian di sini. Itu aja syaratnya. Ternyata yang the build itu di dalamnya ada build check itu. Cuma the build kalau kita lihat dia mendukung penandatangan DSC. Yang ORIC itu dapetin dari mana Pak? ORIC tadi saya bikinnya, saya coba hapus dulu ya. RM R F Hai. Takut salah hapus lagi. Oh udah nggak ada ya? Oh saya belum di sini. RM F Hai. Oh gimana? Oh, nah udah saya hapus. Nggak ada ya? Saya bikinnya tadi pakai DHMX, min S, min Y, create, tarik saja. Di dalam folder high ya? Di dalam folder H tadi, di sumber kodenya. Enter, nanti kita dapat di atasnya ada berkas korek ini. Habis itu, macam debug deh, debug min S. Kalau ada kunci GPG ya. Kalau nggak ada kunci GPG nggak usah.
Nah, tadi saya coba nggak bisa. Pak Han tadi bisa nggak tanpa kunci GPG? Saya tadi pakai kunci juga sih. Oh, ada. Berarti teman-teman generate kunci GPG dulu. GPG Tapi tadi yang pakai DPKG itu nggak minta GPG ya, Pak? enggak. Hmm. Jadi temuan saya sih, kalau kita pakai DPKG build package, dia langsung aja kebikin tanpa minta tanda tangan. Tapi kalau mau pakai tanda tangan, debug -s. Dan ternyata di perintah-perintah, di pesan-pesan error dari debug ini, di dalam debug ini sebenarnya ada debug package. Jadi debug ini semacam wrapper gitu, semacam perkakas pembungkus di package tapi bisa pakai tanda tangan. Dan kita pakai DPKG aja Pak. DPKG. Kalau nggak ada kunci GPG, coba aja pakai DPKG build package. Nah, ini udah jadi depnya. Dapat tinggal naik ke atas, nyoba pasang pakai DPKG main I. Harusnya nanti bisa jalan programnya high. Oh, ini belum kepasang. DPKG main I high. High. Seperti itu. Ada error Pak. Bisa. Error. Bisa screenshotnya nggak biar bisa diagnosa bareng-bareng? Sebentar. Saya screenshot dulu. Oh, kalau nggak mau pakai GPG bisa pakai debuild min US aja. Min US. Ya, S-nya kecil. Kita coba ya. Debut min US. Oh iya. Errornya saya kirim di grup Pak. Oh, Bapak nggak punya developer, itu Debian apa itu Pak? Jadi kita vokal ya? Ini 11. Oh, install dulu ya. Developer Bapak berapa versinya? Ngeceknya gimana Pak? Coba install sudo apt install developer gitu aja. Sudo. Kok saya dapatnya di sini 12. Mama. Oh, masih pakai 11.1. Kejadulan ya? Coba aja diturunin Pak, kalau memang kejadulan di sistemnya Bapak, yang dikontrol itu diturunin. Iya Pak. Nah, di sini. Versinya disamakan itu Pak ya. 11.1 6 Ubuntu 2. Oh enggak, kayaknya langsung itu deh, langsung angka majornya apa? Di sana berapa? 11? 11.1.6 Ubuntu 2. Saya kira Coba aja 11 Pak. Oh ya. Oke.
Berarti tantangan untuk pemaket apa aja nih? Dan cara membangun paket apapun. Bisa menangani masalah di luar ekspektasi umum. Kalau ekspektasi umum itu kan misalnya kayak kalau biasanya kita dapat tarbal kan cuma Mac, video Mac install itu doang kan? Ya nggak sih? Paket-paket pada umumnya. Pakai 11 ya masih 11. Pakai 11 itu ada error baru. Gimana Pak? Yang pakai 11 ada error baru. Apa? Kayak gimana? Bentar. Oh, Bapak pakai ini, pakai sama dengan gini. Versinya harusnya. Gitu, ya nggak sih? Oh iya iya. Iya. Oke. Kan kalau sama berarti harus plug sama dong 12. Iya. Tuh, ini lengkap. Ya lumayan di situ Pak, lengkap Pak. Udah kita kumpulin. Yang dari Pak Anto juga itu lumayan. Membantu ya. banget. Udah saya masukin. Yang Pak Anto. Pak Anto. Mana tuh? Nah, itu. Oh, ini udah sama GPG di sini. Nanti install. Masih error Pak Bro. Tapi di sini pakai builder ya. Buildernya dipakai buat Yang kontrol tadi sudah saya edit lagi pakai. Berarti dia ada 2 tahap. The bulletnya itu buat nanda tangan DC-nya doang. The buildernya buat ngebangun. Pak Darian. Pak Darian. Yes. Di sampean build DP-nya itu tab helper aja atau tab helper kompat? Tab helper kompat. Mungkin kompatnya bisa dihilangkan dulu, Pak. Oke. Cuma sampai Saya soalnya pakai versi 11 juga. Tanpa kompat itu jalan sih, Pak. Kalau saya tanpa kompat jalan nggak ya? Nah, ini baru jalan. Saya Tapi tetap ada errornya. Di saya versi 11 tanpa kompat jalan. Mungkin kalau yang 12 harus ada kompatnya ya. Sama dengan 11, Pak, atau lebih dari sama dengan 11? Lebih dari sama dengan 11.
Error terakhirnya ini apa nih? Kok butuh key ya? GPG. Terakhir ini. Bentar. Oh iya benar Pak. Kalau kalau yang baru ada shift compactnya. Kalau yang 11 tanpa compact. Sudah bikin kunci GPG belum Pak? Pak Daryan. Belum sih. Maksudnya kan pakai yang apa? Di PKG biar nggak pakai kunci GPG. Mungkin bisa dibuat dulu Pak. Tadi saya tanpa kunci pun jalan sih, sukses sih. Ini dimintain kunci nih. Coba Coba pakai Pak tambah US tadi Pak. pakai DPKG build 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 Tambah parameter min US jalan nggak? Apa Pak? Tambah parameter min US, S-nya kecil. Min US. Hmm. Tapi jadi. Bisa. Jadi depnya sih. Coba saya install dulu. Biasanya pemakai itu nemu masalah apa ya? Hai. Woi, mantap. Mantap Pak Biko. Ada error-error terakhir tapi tetap bisa jadi depnya. Yang penting berhasil Pak. Iya. Apa biasanya masalah-masalah yang dihadapi pemakai? Yang Pak. saya lupa itu yang masang page. Saya lupa lagi caranya. Apa Pak? Masang page. Masang Page. fix itu apa ya? ATCH. Page. Patch Pak Biko, patch. Kurang dengar saya. Masang patch. Page. Gini. Tab. Ya itu. Ya, patch. PATCH. Menambal. Iya, Coba tambalan. ditulis. Coba ditulis. Menambal paket Pak. Oh benar. Oh Pak. Oke. Oh iya dia kayak ada kita dapat div bukan sih? Nah, yang itu betul. Biasanya dari yang milis Linux itu kan kita yang disebarluaskan itu divnya kan? Iya, yang Oh, .page-nya. gimana ini nempel apa namanya? Type-nya. Oke, ini mau dibikin kayak lagi atau gimana? Kalau ini kan Boleh. ya, kalau ini kan intuitif ya. Ini kan intuitif.
Ya berarti nanti bakal dikasih tahu nih kurangnya apa ya, kita harus lengkapin. Ternyata dependensinya kejadilan kita harus naikin kayak gitu. Nah, kalau ini ada dokumentasinya nggak ya? Di wiki. Oh, ada tuh Pak. Oh ini ada div. Nah itu paket impor Pak. Div. Nah, ada perkakasnya ada buat auto patching div. Menarik buat dicoba, kita coba ya. Market. Ini. Marketan. Ada pertanyaan nggak sebelum pemakaian yang buat yang tadi soal pemaketan atau ada mau nambah informasi? Oh ya Pak Artian. Pak Artian masih ada nggak ya? Pak Fian, masih ada sih. Pak Artian. Saya izin undur diri dulu Pak Miko. Hehe. Oke. Ada tambahan lagi nggak kira-kira yang bayangan pemaketnya? Pak Antom kan lebih paling berpengalaman di sini. Tantangan pemaket apa aja Pak paling besar? Bukan pengalaman Pak. Cuma kemarin ini apa? Kemarin yang paling sering saya dapat itu di file rule. Karena kadang kayak file rules yang di Debian, directory Debian. Yang tadi kayak dijelaskan kan kayak perintah-perintahnya. Kadang ada aplikasi yang harus diubah di situ juga. Saya kayak macam untuk hari simple screen waktu belum masuk di repo Debian. Itu yang kemarin agak dibantuin sama Pak MHY waktu itu untuk edit itu file rules-nya. Oke. Sebenarnya saya belum dengar ini. Oh, belum kedengaran Pak? Halo? Maksudnya saya kurang pendengaran Pak. Jadi share-share. Tapi teman-teman yang lain udah nangkep ya? Iya. Tentang rules tadi rules. Oke, nanti minta tolong tulisin di grup ya Pak. Oh ya Pak ya Pak. Saya kalau dengar suara teman atau kawan yang jarang ngobrol, saya nggak nangkep. Jadi kadang harus baca bibir. Iya serius. Oh. Siap. Maaf. Kita mau cobain patching nggak? Belajar div sekalian atau mau dicukupkan sampai di sini? Bebas Pak. Udah jam berapa ini? Udah jam 9. Mau lanjut? Lanjut aja Pak. Lanjut. Oke, kita coba bikin div ya. Misalnya saya punya isi. Ada posisi apa ya? Posisi isi.
Surat cinta Ajib Rosidi. Oh, nah ini yang bagus yang bukannya misalnya terus ini kita sudah punya puisi tapi ternyata puisi ini misalnya belum lengkap. Nah, gitu. Terus Pak Haji Rosidi merilis puisi lengkapnya apa itu tadi? Pada berkas tulis kadang ada aplikasi yang butuh perlakuan khusus di Rosidi. Oh, oke. Kita catat dulu ya. Misalnya kayak ada konfigurasi yang harus diulik-ulik gitu ya? Iya Pak, benar Pak. Nah, Waktu itu saya cari yang sudah jadi kayak punya Ubuntu kadang sambil. itu kayaknya perlu pelajari yang standar cara nulis Maxwell juga. Ini Pak mungkin. Nah, kita lanjut ya. Kalau nggak ada yang tambah lagi, kita coba bikin. Jadi ceritanya itu Pak Haji Rosidi udah bikin puisi, dirilis ke publik. Tapi ternyata ada bait yang ketinggalan. Bait yang ini yang ketinggalan. Kalau kita lihat bedanya. Gede puisi. Puisi di 2. Nggak ada sih. Puisi kedua. Nah, itu yang bertambah. Itu yang bedanya dari puisi yang pertama dan puisi yang kedua. Sekarang kita coba bikin pad-nya gimana. Divmin U versi 1, versi 2, pad-nya ini. Divmin U puisi 1, puisi versi 2, pad puisi.pad puisi.pad. Oke gitu. Ini dia menambahkan baris ini. Kemudian dia ngasih tanda ditambahinnya di sekitar mana, baris berapa. Kemudian ngasih metadata dibikinnya kapan. Berarti anggap kita itu punya puisi yang sudah dirilis selama yang ini. Kemudian ada tambahan, ada laporan keamanan nih, puisinya kurang lengkap itu, dirilislah pad-nya. Nah sekarang kita mau nge-pad puisi kita dengan tambalan yang sudah dirilis tadi. Caranya adalah gini doang. Kita coba ya, pad puisi, kita cek dulu isinya benar apa. Oke, dia kepotong, belum lengkap puisinya. Kita pad file pertamanya yang mau kita tambal itu apa. Kemudian tambalannya apa. Ini tambalannya. Sudah, kita coba lihat puisi. Sudah lengkap, sudah ditambahin. Kayak gitu ternyata.
Ada pertanyaan atau ada yang mau nambahin nggak? Ini kan sederhana banget ya, cuma satu berkas. Kalau kalau misalnya dia berubah itu directory gitu, directory sama banyak berkas, mungkin lebih caranya mungkin lebih ya, beda mungkin. Ada yang mau nanya atau nambahin? Jadi pada dasarnya patch ini berupa dari div itu tadi ya Pak? Iya. Perbedaannya apa sih gitu? Kalau kita lihat sih tadi ya, kita balikin ya, kita hapus lipatnya, kita balikin. Nah, jadi cara mendapatkan div-nya, berkas lamanya dulu disebutin, kemudian berkas barunya. Oh, udah di-update ya, sorry. Saya coba potong lagi. Nah, itu. Kalau kita cuma begini doang, div berkas pertama, berkas kedua, dia cuma nampilin ya seperti ini, mau ngasih informasi ke kita aja, tapi dia tidak bisa digunakan sebagai berkas pet. Misalnya ini kita taruh di sini, pet ini nggak valid, mungkin ada ini doang kan. Kalau kita mau bikin berkas pet yang valid, caranya yang tadi di info ya. Minfu, oke. Tidak cukup hanya dengan ini saja, tapi kita harus tambahin min-u supaya dia metadatanya masuk. Kita coba lihat, seperti itu. Kita mau tambal, berarti pet berkas yang mau kita tambal, baru kemudian petnya apa. Kita lihat puisi detik. Boleh tambahin di sini. Divisi titik. Divisi titik. Tambalan. Gitu ya, simpel. Ada pertanyaan atau yang mau nambahin?
materi kelas tadi saya ngambilnya dari sini. Dari ini, di sini. Ini contohnya ya. Jadi saya nyoba replikasi ini tadi. Jadi ada sumber kode yang tidak cuma ada biner, tapi ada library-nya juga. Kemudian ada config-nya. Ada binary untuk debug-nya. Ada untuk dokumentasinya, udah ada. Jadi ada doc. Tapi saya nggak dapat contoh aplikasi yang komplit gini terus apa namanya, Debian-nya udah siap, itu nggak nemu, belum nemu. Makanya saya bikin program simple tadi. Nanti kalau ada teman-teman nemu aplikasi atau proyek pihak ketiga yang bisa diginiin secara lengkap, yang cocok sama dokumentasi di sini, bikin lokakarya aja lagi, kita nyoba bareng-bareng. Pak Anto nanti yang ngisi ya. Gimana Pak? Pak Anto nanti yang ngisi. Bisa. Gimana Pak Anto? Kira-kira dari teman-teman pemaket ada ini nggak? Ada ganjalan atau apa gitu yang bikin bapak-bapak merasa tidak siap untuk lanjut atau apa? Paling ganjalan ini Pak, kan tadi nge-build ya. Ya. Kalau aplikasi high kan cuma dikit. Kalau yang gede-gede macam kernel itu, apakah di lokal dicoba juga atau langsung diserahin di running atau di mana gitu? Biasanya. Irgis nanti? Iya. Mana yang harus di lokal, mana yang ini. Saya lupa lagi dulu ngapain gitu. Oke. Jadi kalau udah pakai Irgis nanti teman-teman perlu dua hal. Saya coba tulis di sini. Jika menggunakan Irgis perlu sumber kodenya, kode sumber. Misal tadi udah punya ini gitu kan. Perlu spek Debian-nya apa? Udah dibikin belum? Misal kita ada di sini, dikumpulin semuanya. Kalau belum ada, berarti tugas teman-teman pemaket untuk membuat direktur Debian tersebut. Ini dengan dua benda ini, tinggal sama kunci GPG. Dengan dua ini tinggal submit ke Irgis, pakai Irgis LI, submit, udah. Jadi proses yang ada terjadi di sini hanya cloning, std, compress, kirim, itu aja. Ngebangunnya nanti diproses sama Irgis Builder. Pak, Ya, yang didorong apanya yang sekarang Irgis yang sekarang yang disubmit? Yang disubmit file apanya? Kalau yang dulu kan yang diupload directory Debian, terus ngambil file source-nya yang target itu. Kalau Irgis yang dulu, kalau yang sekarang apanya Pak? Tidak perlu manual. Saya rasa kurang dengar lagi. Bisa ditulisin Pak, maaf. Tulis apa aja. Oh iya Pak, siap.
Yuk. Dulu dong aja sudah kerja sama dia teman-teman. Kalau di sini, kalau Irgis CL ini, oh iya kemarin sudah ada kelas Irgis Pak, tapi kelasnya untuk juru kode kemarin detail banget sampai ke dalam ke cara kerjanya. Tapi teman-teman bisa nyoba, bisa dapat insight dari situ kalau mau baca slide-nya. Di sini ada penjelasan detail soal cara kerja Irgis. Jadi sebenarnya kita tidak unggah manual, semuanya dibantu sama Irgis CLI. Hanya begini saja Pak jalanannya. Yaitu kita sudah punya ini kan, sudah tahu repository sumber kodenya ada di mana. Kemudian kita juga sudah punya ininya. Berarti kita ngebangunnya tinggal Irgis CLI. Ini di lokal komputer Bapak ya? Submit. Iya, Pak. Sumber kode sumber aplikasinya di mana? Misalnya github.com blankon bromotem misalnya. Kemudian spesifikasi paket Debian-nya di mana? github.com blankon bromotem misalnya. Udah gini aja. Nanti dia bakal kerjaan semuanya otomatis mulai dari Oh iya, Pak. Sama Pak ya. Cuma Iya. bedanya yang ini pakai terminalnya. nanti kedepannya ada web, tapi kita tetap harus bawa ini ke terminal karena ada proses tanda tangan itu tadi. Kalau yang dulu kan penandatangan paketnya di Irgis tuh, jadi nggak jelas itu. Iya. Siapa tuh yang maketin? Bener nggak tanda tangannya? Itu nggak ada dulu verifikasi seperti itu. Oh iya, siap. Paham. Jadi tujuannya supaya kunci GPG kita bisa dipakai. Kalau kalau kita bawa proses pendatangannya di web, mengunggah kunci privat GPG di halaman web itu tidak aman, tidak secure, tidak masuk akal lah gitu. Makanya terpaksa dibawa ke CLI. Kalau teman-teman mau upgrade lagi, mau nyuntiknya ke eksperimental, tinggal tambahin eksperimental. Nanti ada reponya. Kedepannya sih mau ditambahinnya bisa ngambil dari path directory di lokal. Misalnya kita punya di sini, misalnya taruh di sini, bisa pakai itu kedepannya kayak ini. Tapi ini belum jadi ya. Dari sini belum jadi. Terus kita bisa menentukan nanti setelah paketnya jadi di repo dia mau masuk ke komponen yang mana, bisa kita tentukan di sini. Misalnya kayak main misalnya, atau kita pengen masuknya ke extras, nanti akan kita tambahkan fitur tersebut. Jadi harapan saya selama pengembangan kelanjutan Irgis nanti teman-teman market ngasih feedback ke tim riset, apa sih ini yang kurang, kita butuh ini, butuh itu, bilang aja nggak apa-apa. Pak, kalau begini gimana, lebih enak begini, disampaikan aja. Ada pertanyaan lu nggak? Belum ada, Pak. Oke, jadi belum ada ganjaran lagi, udah semua yang dikemukakan. Sepertinya sudah. Ada yang ini masih nggak enak hati gitu, ada atau takut gitu, takutnya apa? Diceritain aja. Nah, nanti yang ini yang kita catat ini saya masukin ke wiki, kemudian minta tolong teman-teman dari market dirapiin lagi ya. Siap. Saya juga lagi ngerapiin yang dokumen-dokumen yang lama, Pak. Oh, bebas. Jadi gini. Supaya agak kebaca. Terutama yang tadi yang impor, yang kayak gitu, yang masih kepake. Semua yang ada di bawah market ini milik teman-teman market, mau diobok-obok, mau dihapus-hapusin, mau direvisi,
silakan mau ditambah-tambahin, silakan, itu milik Siap. teman-teman pemaket. Demikian juga dengan tim-tim yang lain, misalnya infra, berarti ini adalah rumahnya infra, bebas diobok-obok. Di sini saya lihat masih berantakan sih. Saya sambil coba bantu-bantu rapin juga. Ada lagi yang mau disampaikan? Tim pemaket ada beberapa orang, jadi ya ada Pak Han, Pak Anto, Pak Yusri, Pak Yusri, sama siapa tadi? Pak Inando. ada 4 berarti. Ya. Ya. Oh iya, untuk persiapan penggunaan IRGIS beberapa pekan ke depan, minta tolong teman-teman yang belum punya kunci GPG, bikin kunci GPG, kemudian mohon dipelihara jangka panjang. Maksudnya, jangan bikin kunci GPG terus ntar pindah mesin, kunci GPG-nya ditinggal, hilang gitu, jangan seperti itu. Kalau bisa di-generate yang benar, kalau belum punya, kemudian disimpan backupnya, dan jangan dihilangin gitu, karena itu nanti kunci GPG-nya bakal didaftarkan ke IRGIS, itu yang menjadi pembantu autentikasinya nanti. Jadi tidak semua orang bisa memaketkan paket lewat IRGIS CLI, hanya yang sudah kita verifikasi pengembang Blankon. Iya, mengenai penggunaan kunci GPG gimana? Apakah teman-teman udah lancar atau belum? Kalau belum, bisa minta tolong sama Pak Samsul untuk kelasnya. Mungkin Pak Samsul udah siap, udah mahir. Waduh, jangan saya Pak. Masa saya terus capek ngomong Pak tiap hari. Ya kalau sekedar pakai sih paham, cuma kalau PKI itu kan PKI ya, public infrastructure ya maksudnya kan. Hati Pak. Kayak kelasnya ya kayak gini aja. Saya kan di sini tidak ngajarin ya, cuma kita sama-sama belajar, sama-sama pakai gitu, sama-sama nguji, ngetes gitu, coba bareng-bareng, terus ada yang saling ngasih masukan, nambah-nambahin sambil jalan, sambil catat, itu aja. Kalau nggak mau ngajar langsung, jadi lebih seperti nyoba bareng-bareng gitu aja. Gimana? Ya Pak, kita aja Pak. Ayo Pak Samsul, langsung. Jadi ya semua sama-sama tahu. Ayo dijadwalkan Pak. Ya silakan dibikin tiketnya ya. Tiketnya kayaknya udah ada yang ini yang GPG. GPG. Oh iya sudah ada Pak. Saya yang bikin. Kok di sini sih? Nerbit, ini. GPG. Oh, ini udah ada nih. Itu. Iya Pak. Pak Anto yang bikin. Berarti kan kalau kulturnya Blankon itu yang ngusulin, yang ngerjain ya? Iya betul. Itu. Kutukannya masih ada ya. Itu hari Pak yang Kutukan Blankon itu Pak. suruh tulis itu hari kan Pak Piko. Saya cuma nulis doang. Generate misalnya, import, export, hapus, tanda tangan, verifikasi. Mungkin kalau yang lebih ini advance, kalau mau di sekalian kayak Pak Samsul udah apa tuh? Kita di commit misalnya, di PG di email, bebas. Dia paling tidak
semua jadi sama-sama tahu, sama-sama paham, nggak ada yang ketinggalan. Ada mau ditambahin? Udah jam berapa nih? Udah jam 10. Kita tutup aja, gimana? Iya Pak, Ya Pak Len. udah malam. Oke Pak. Oke. Kita tutup. Terima kasih teman-teman udah meluangkan waktu buat belajar bareng. Malam ini kita udah belajar pemakaian Debian sama nambal pakai div tadi. Jadi dari saya bakal lanjutannya nempel-nempel catatan tadi ke wiki, kemudian teman-teman dari Pemaket bisa bantu rapiin di wiki. Ya, saya tutup ya. Mau lanjut ngobrol, nggak apa-apa. Tutup aja. Sudah jam berapa, Pak? Sudah jam 11 di Ya. sini. Kasihan Pak Anto. Kangen ya dengar suara Pak Anto, logat timurnya kental. Makassar banget Pak. Ya dulu saya Masa sih, Pak? ada teman dari timur juga. Udah lama nggak dengar logatnya. Oh gitu ya Pak. Ah, ya. Semoga mengobati kangennya. Udah kedengaran ya Pak. Oh, saya pamit dulu ya. Makasih ya. Pak, Pak pamit Iya, ya. Oke, Pak. terima kasih Terima Pak kasih. Piko. Terima kasih semuanya. Pak Han, semuanya. Terima kasih.